Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Saifuddin, NIM saya 3919011. Saya dari kelas SE 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban UAS Hukum Bisnis dan Teknologi Informasi saya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian dari hukum pembuktian dan juga daluarsa. Nah, untuk hukum pembuktian, menurut pasal 1865 KUH Perdata, pembuktian pada umumnya di mana setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa. Pembuktian ini bertujuan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kepastian hukum. Selanjutnya ada beberapa alat-alat bukti. Alat pembuktian diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat pembuktian meliputi 1. Alat bukti tertulis atau surat, yang kedua alat bukti saksi, yang ketiga alat bukti persangkaan, yang keempat alat bukti pengakuan, dan yang kelima adalah alat bukti sumpah. Tertulis adalah surat akta, yaitu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa. Tulisan lain yaitu tulisan yang dibuat secara umum dan tidak dikhususkan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Nah, selanjutnya ada alat bukti saksi, ada alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Dan ada daluarsa. Nah, menurut pasal 1946 KUH Perdata, lewat waktu atau daluarsa adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluarsa ekskuisitif, sedangkan daluarsa untuk dibebas dari suatu perikatan dinamakan daluarsa ekstinstif. Nah, di sini ada dua macam daluarsa verjaring, yaitu yang pertama ada akuistif verjaring dan yang kedua ada ekstinstif verjaring. Nah, untuk yang pertama adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluarsa ini harus ada itikat baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Itu pengertian dari akuisitif verjaring. Nah, ini untuk ekstinstif verjaring adalah seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh undang-undang ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu 30 tahun setiap orang dibebaskan dan semua penagihan ada atau tuntutan hukum. Untuk yang kedua, pertanyaan adalah jelaskan mengenai e-commerce dan hubungannya dengan hukum bisnis. Nah, hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui. Yang pertama, terjaminnya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah. Yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Dan yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Nah, jadi jika kita artikan e-commerce itu adalah bisnis ya, suatu bisnis, dan di sini hukum bisnis adalah sebagai penunjang untuk mengatur dan melindungi bisnis tersebut. Jadi keterikatan antara e-commerce dan hukum bisnis itu sangat erat, di mana pelaksanaan dari e-commerce itu nanti diatur di hukum bisnis seperti itu. Yang ketiga itu adalah hukum bisnis mengenai leasing dan franchising. Oke, di sini saya akan menjabarkan itu. Jika kita melihat dasar hukum leasing berkaitan dengan hukum bisnis jenis hukum perdata. Pasal 1313 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian, bahwa perjanjian adanya suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain. Atau pasal 1548 KUH Perdata mengenai sewa menyewa, ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya penikmatan dari suatu barang.
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayaran itu. Nah, baik, untuk franchisingnya, jika kita melihat dasar hukum franchising berkaitan dengan hukum berjenis hukum perdata. Perjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata pasal 1338 ayat 1, 1233 sampai dengan 1458 KUH Perdata, para pihak bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum, juga tentang syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut. Nah, hukum keagenan di sini juga ada hukum keagenan, di mana sebagai dasar hukum itu KUH dagang, makelar, dan komisioner, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.